Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos artinya kekuasaan rakyat dan kratos artinya kerajaan atau kekuasaan. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Yang menjalankan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang telah terpilih, di mana rakyat telah yakin segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan dalam menjalankan kekuasaan negara. Yang kedua, prinsip-prinsip demokrasi Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Indonesia dapat ditinjau dari pendapat Al-Madudi. Pendapatnya ini disebut dengan Soko Guru Demokrasi. Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi itu ada 11. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak-hak minoritas. Yang kelima, jaminan hak asasi manusia. Yang keenam, pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. Yang ketujuh, persamaan di mata hukum. Yang kedelapan, proses hukum yang wajar. Yang kesembilan, pembatasan pemerintahan secara konstitusional. Yang kesepuluh, pluralisme ekonomi, sosial, dan politik. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Yang pertama, demokrasi liberal tahun 1950 sampai dengan 1959. Berdasarkan konstitusi yang berlaku saat itu, UUD 1950, sistem pemerintahan dan demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan sistem parlementer dan demokrasi liberal. Artinya, parlementer bertanggung jawab menentukan kabinet dan kabinet yang terpilih juga memiliki pertanggungjawaban terhadap parlementer. Yang kedua, demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai dengan 1966. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan yang menjadikan seluruh pihak bertanggung jawab dan mendapatkan arahan hanya dari presiden. Yang ketiga, demokrasi Pancasila tahun 1966 sampai dengan sekarang. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berlandaskan kelima asas atau butir yang terdapat pada Pancasila. Dengan begitu, demokrasi Pancasila menempatkan kelima sila sebagai cita-cita dan tujuan dari bangsa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Tiparinti, NIM 20014010023. Saya akan melanjutkan materi dari saudara Muhammad Abil Amin, yaitu transisi menuju demokrasi. Yang pertama, runtuhnya rezim neopatrimonial yang kokoh. Ada 7 model kepolitikan yang dipakai oleh para ahli dalam mengilustrasikan format politik Orde Baru. Yang pertama, birokratik politik. Yang kedua, model Beamtenstadt atau negara pegawai. Yang ketiga, model birokratik otoritarian. Yang keempat, model modern personal rule. Yang kelima, model birokratik otoriter korporasi. Yang keenam, model otoritarianisme birokratik rente. Yang ketujuh, model neopatrimonial. Dalam kekokohan rezim neopatrimonial tersebut, sulit untuk memprediksi sampai penguasa bisa jatuh. Namun kenyataannya berkata lain, di mana Soeharto jatuh dari kekuasaannya. Menurut Mas Wadi Rauf, ada 3 variabel penjelas kejatuhan rezim tersebut. Pertama, tuntutan rakyat bagi dilakukannya reformasi politik dan penolakan terhadap Soeharto. Tuntutan ini dipelopori oleh para mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Kedua, pengunduran diri 14 Menteri Kabinet Pembangunan FII. Ketiga, sikap ABRI yang tidak dengan tegas mendukung Soeharto. Sementara itu, dalam buku The Fall of Soeharto, Gov. Forester dan R.J. Mai 1998 telah memotret beberapa variabel penjelas jatuhnya Soeharto, dimulai dengan variabel krisis ekonomi, diikuti oleh terjadinya krisis legitimasi, kemudian didukung oleh konflik interelit atau variabel penentu menjelang kejatuhan Soeharto. Yang kedua, transisi menuju demokrasi di Indonesia. Transisi merupakan tahapan awal terpenting yang sangat menentukan dalam proses demokratisasi. Di samping 3 tahapan lainnya, yaitu liberalisasi, instalasi, dan konsolidasi demokrasi. Transisi bisa didefinisikan sebagai titik awal atau interval selang waktu antara rezim otoritarian dan rezim
demokratis. Transisi itu dimulai dari keruntuhan rezim otoritarian lama yang kemudian diikuti oleh atau berakhir dengan pengesahan instalasi lembaga-lembaga politik dan aturan politik baru di bawah payung demokrasi O'Donnell dan Schmitter 1986. Transisi menuju demokrasi di setiap negara terjadi lewat beberapa jalur atau rute yang berbeda-beda. Huntington 1995 misalnya melacak 4 jalur transisi menuju demokrasi. Yang pertama, jalur transformasi atau jalur yang diprakarsai oleh rezim. Yang kedua, jalur transplasemen. Yang ketiga, jalur replasemen atau pergantian. Yang keempat, jalur intervensi.